Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Saya bahasa hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Kajiannya saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak, kami akan serang balik sama kami. Pitra Ramadhani. Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya tidak saya residivis. Bilang itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Apa? Biar selesai dulu Bang Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Ya. Yang terakhir sebagai closing ya. Alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April. Sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek, Pekanbaru, Rio, Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut, safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi pengajian ini dialog kita juga. Mas Fitra, dialog itu adalah konteks sesama umat Islam jangan menghina pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan ini. Jangan materi saya jangan keterlaluan deh. Siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya itu. Jadi gitu sekarang sekarang saya tambahin ya. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Qur'an dilecehkan absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Saya bahasa hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Kajiannya saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak, kami akan serang balik sama kami. Pitra Ramadhani. Saya berikan kesempatan pada Gus Nur tadi belum selesai, silakan. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya tidak residivis. Bilang itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Apa? Biar selesai dulu Bang Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya. Jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Ini materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara. Itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh. Salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca, dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi Yusuf begitu baik, di penjara. 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti. Tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau sholat subuh pakai kunut, berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Ya. Yang terakhir sebagai closing ya. Alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April. Sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek,
Pekanbaru, Riau, Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut, safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra dan Mas Rismon ya, semua yang ada di sini. Intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya sudah di pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Ya. Tadi tunggu aja nanti pengadilan itu. Nah, nggak bakal berani. Oke, sekarang saya tidak tersulut. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi ini pengajian, ini dialog kita juga. Mas Fitra, dialog itu adalah konteks sesama umat Islam jangan menghina pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan ini. Iya, kan materi saya kan keterlaluan deh. Siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya itu. Jadi gitu sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak siapa? Pak Ade dan Pak Andi bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jangan dicium kaki saya, Pak. Terima kasih. Nanti tunggu aja pengadilannya. Loh, saya sudah di pengadilan. Bukan. Ini nanti ada pengadilan ya untuk yang 12 orang ini nanti. Bang Ade silakan. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Nur. Makasih. Oke, makasih Bung Aiman. Saya dari tadi menikmati sekali ini pembicaraan ini.